Basu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu. Untuk kami duduk diam selama 1 jam, kami mau belajar firman-Mu yang menuntun kami untuk berjalan dalam 10 tahun ke depan, visi 2033. Kami minta Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami. Tiang awan dan tiang api-Mu terus berjalan, membimbing kami sehingga kami boleh sampai kepada visi 2033. Kami boleh melihat karya kemuliaan Bapa terjadi di dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhalangan hadir karena sakit dan mungkin karena keperluan-keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Biarlah ya Bapa, Engkau terus membuat roh mereka menyala-nyala dan mereka terus semakin rajin, haus dan lapar akan firman-Mu. Dan mereka yang sakit ya Bapa, Engkau sembuhkan supaya mereka tetap kuat bersama-sama kami boleh melayani sebagai imam-imam Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang dibagikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kuripa syekiripitaka rapayasa karapataka ya masuk. Ya Rama Mama Rama Rapa saudara kami yang masih dalam perjalanan Kau menyertai ya Bapa. Tiba di tempat ini dengan selamat, lindungi dari segala kecelakaan marabaya petaka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap belajar katakan amin. Haleluya. Ya shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming yang ada di rumah. Saya akan melanjutkan pengajaran kita malam hari ini ya. Supaya kita bisa berjalan di dalam perjalanan rohani. Saya memakai papan tulis supaya bisa menuntun Bapak Ibu Saudara semakin mengerti. Perjalanan rohani. Bapak Ibu Saudara harus terus mencatat di dalam loh hati Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua ada dalam perjalanan rohani ya. Jangan lupakan ini karena kekristenan berbicara perjalanan rohani. Khususnya bagi visi 2033. Ini merupakan perjalanan rohani. Dan perjalanan rohani ini dilakukan dalam perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru. Terus perjalanan rohani. Dan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mesias. Oleh karena itu, karena ini perjalanan rohani, maka kita belajar. Kemarin saya sudah menjelaskan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi manusia rohani atau menjadi Kristen rohani. Kristen yang rohani.
Kalau ada Kristen rohani berarti lawannya adalah dunia. Kristen duniawi tidak bisa mengikuti perjalanan rohani dan dia tidak bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara. Dan kita kemarin belajar bahwa Kristen rohani itu adalah Kristen yang dipimpin oleh apa? Oleh roh. Dan Kristen duniawi, Kristen dipimpin oleh daging. Ketika saudara mengalami perjalanan rohani, maka kita harus membawa hidup kita sebagai Kristen yang rohani. Kita harus membawa hidup kita, diri kita untuk mau dipimpin oleh roh. Makanya ketika saudara dipimpin oleh roh, saudara di sini menjadi hamba. Hamba daripada roh atau hamba daripada daging. Kalau roh, saudara memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara kemudian bebas tidak melakukan apa-apa, tapi saudara merdeka. Kalau yang daging, saudara justru diikat. Ada keterikatan. Ciri roh itu memberi kemerdekaan. Ciri daging adalah saudara diperbudak atau diikat. Semua tergantung nanti dari kata yaitu hamba. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengerti kalau perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara harus mengerti menjadi manusia rohani. Nah, ini yang penting supaya kita bisa mencapai perjalanan rohani dengan benar. Ya, ini dasar-dasarnya. Pengajaran pertama dan kedua sudah saya ajarkan dan sekarang masuk pengajaran ketiga. Mari kita buka lebih dulu dalam Yohanes 3. Yohanes 3. Ini sudah ya, saya balik. Perjalanan rohani harus dimulai lahir dari roh. Kita buka Yohanes 3. Yohanes 3. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi, ayat pertama, yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa orang yang lahir dari roh itu seperti angin yang kemarin saya katakan. Menjadi manusia rohani, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa tidak ada target secara duniawi, secara daging. Karena roh itu angin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa menjadi manusia rohani, Kristen rohani, seperti angin. Angin itu tidak kelihatan, saudara. Dan angin itu tidak bisa diraba. Nah, saya menjelaskan, membawa saudara bukan di dasar kekristenan, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa berjalan dalam visi 10 tahun ke depan sebagai orang-orang Kristen rohani, bukan Kristen daging duniawi. Nah, saudara, ketika saudara melakukan perjalanan roh, maka Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa yang roh itu sifatnya kekal. Kekal itu ada pada langit baru dan bumi baru. Kekekalan itu pada langit baru dan bumi baru, bukan yang ada di dunia. Banyak orang sukar sekali menjadi Kristen rohani karena mereka pikir bahwa orang yang lahir dari roh, mereka memiliki target, yaitu sifat yang fana. Lawan kekal, saudara, itu adalah fana. Orang Kristen yang tujuan hidupnya fana, maka dia tidak bisa bergerak sebagaimana yang dimaksud Tuhan, orang yang lahir dari roh. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus lahir dari roh. Kamu harus lahir baru. Lahir dari roh. Sebab apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, air bisa melambangkan satu baptisan, itu air, ya, dan roh itu adalah Roh Kudus. Baptisan membuat saudara menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia baru artinya saudara menjadi manusia roh yang bertujuan hidup untuk kekekalan. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus tunjukkan bahwa orang yang lahir dari roh itu seperti angin.
Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Angin tidak berbentuk, Roh Kudus itu dilambangkan juga roh itu tidak berbentuk. Maka Allah itu dilambangkan juga tidak berbentuk. Karena roh, Allah itu adalah roh, Bapa itu roh. Maka kita harus menyembah dalam roh. Nah, roh itu sifatnya kekal. Maka itu orang yang lahir baru, dia tidak boleh memiliki target yang fana. Kekristenan tidak ada target dalam kefanaan. Sama dengan orang pelayanan. Kalau saudara mengerti hukum roh, pelayanan tidak ada target pada kefanaan. Sehingga pelayanan tidak bisa dihambat. Dan pelayanan itu bergerak terus, everlasting. Makanya dalam kekristenan pelayanan itu tidak ada pensiun. Karena roh. Ketika pelayanan dijadikan daging, dia pensiun. Karena ada batasnya, ada limitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus memposisikan saudara sebagai manusia rohani, Kristen rohani. Itu Kristen yang tidak pernah bertujuan di dalam hal yang fana. Atau dalam bahasa yang umum adalah daging. Ya. Jadi angin itu, karena angin tidak bisa diserang saudara. Angin coba saudara pukul, kan gak bisa. Ada ilmu angin saudara. Ya, Tai Chi itu ilmu angin itu. Dia bergerak, ilmu air dan angin itu. Karena ya itulah orang yang lahir dari roh. Maka itu Bapak Ibu Saudara, untuk praktek supaya saudara tidak hidup dalam kedagingan, hiduplah dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh itu tidak ada target. Makanya gereja itu sukses bagaimana? Tidak ada. Tidak ada gereja sukses. Gereja sukses adalah gereja yang taat setia melakukan kehendak Bapa. Sudah, goalnya pada kehendak Bapa, bukan pada kehendak manusia. Pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang sesuai kehendak Bapa, bukan sesuai kehendak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara harus memposisikan diri seperti angin, tidak punya tujuan sama sekali yang sifatnya daging. Bapak Ibu Saudara tahu daging? Daging itu adalah pujian, daging itu adalah hormatan. Pelayanan tidak butuh itu. Mau dipuji, mau tidak dipuji, dihormati, tidak dihormati, tidak ada urusan. Tapi kalau pekerjaan dunia memang ada saudara lain. Maka itu dalam pelayanan tidak mencari apa-apa karena roh. Nah, kalau saudara bisa mempraktekkan hidup seperti ini, maka saudara akan bisa mengalahkan kedagingan saudara. Tapi kalau saudara memiliki tujuan fana, pasti di dalamnya ada kepentingan pribadi. Yang mengerti katakan amin. Itu cara hidup dalam roh. Oleh karena itu Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin dia katakan orang bisa dilahirkan kembali? Apakah dia masuk rahim ibu? Karena dia pikirannya fana. Roh itu tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil. Karena roh itu bekerja. Nah, kalau saudara pelayanan dengan roh, maka pelayanan saudara akan menuju kekekalan dan pelayanan kita akan mendatangkan urapan. Urapan itu muncul ketika saudara tidak memiliki tujuan daging. Ya, contoh aja. Ini kan latihan saudara. Tolong nanti dibuka di
Di Roma 8 ya. Roma 8 ini kan sangat terkenal hidup oleh roh. Oke, ya. Nanti kita belajar. Sehingga perjalanan 10 tahun ke depan itu ringan. Kenapa pelayanan kita berat? Karena ada dagingnya, gitu loh. Doa, 24 pintu gerbang surga, pelayanan, ibadah, dan semuanya menjadi berat ketika di situ ada daging. Tapi kalau murni roh, saudara tidak berat. Nah itu harus diperangi, dilatih. Roma 8 kita lihat sebentar. Ayat pertama Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh apa? Daging. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, perikop ini berjudul hiduplah oleh roh. Kalau saya mengajar tentang kelahiran baru, itu semua udah mengerti. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengalami kelahiran baru. Semua orang yang mengenal Tuhan Yesus, artinya Tuhan mau supaya saudara hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah Bapak Ibu saudara akan mengerti, hal yang dari daging itu intinya kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok. Itu daging, berpusat kepada diri sendiri. Jadi yang membedakan daging dan roh itu adalah kalau daging Bapak Ibu Saudara daging itu pusatnya pada diri, udah. Tapi kalau roh pusatnya pada Allah, pada Tuhan. Semua yang terpusat pada diri, entah saudara salut dengan rohani, tetap daging. Ya, contohnya saya khotbah begini supaya saya dipuji, itu udah daging. Nah itu sering kita mengalami kegagalan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tapi kalau saudara orang bilang nothing tulus, itu loh. Ngerti ya? Nothing tulus itu murni, gak ada tujuan apa-apa. Berbeda saudara, kalau saudara mengikuti misalkan Indonesian Idol, lomba-lomba, misalkan saudara mengikuti perlombaan secara duniawi, dah ada setiap orang nothing tulus. Mereka memiliki target. Ya, walaupun kalau kita mau mempraktekkan itu dengan cara roh, bisa. Dan bagi orang Kristen ketika dia hidup di dunia, dia harus pakai cara roh ini. Kalau saudara mau pakai cara roh ini, memakai prinsip kerajaan Allah ini di dalam kehidupan duniawi, maka saudara menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan saudara menjadi orang-orang yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi orang-orang panutan. Pasti orang-orang ini menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi semua orang. Karena mereka tidak punya tujuan. Tujuannya hanya untuk Tuhan. Ya, semua yang berpusat kepada diri sendiri daging. Contoh gereja ini, kalau berpusat kepada saya,
kepentingan pribadi saya, maka sudah terjadilah daging di sini. Maka itu daging tidak memberi kemerdekaan. Roh, di dalam Kristus kita merdeka. Arti merdeka apa? Saudara tidak terikat dengan kepentingan diri sendiri. Kalau tempat ini diambil, kalau tempat ini tiba-tiba kita tidak bisa pakai, kalau kita roh, maka kita tidak terikat. Kita merdeka. Merdeka itu saudara, itu hidup dalam ketenangan. Ketenangan ilahi. Karena kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Katakan amin. Ketenangan. Maka dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Banyak orang berkata, Pak, dalam Kristus saya merdeka. Merdeka apa? Saya mau tanya, merdeka apa? Kalau kamu masih terikat itu bukan berarti kita meninggal, kita ini kemudian tidak memakai hal-hal duniawi, tidak memakai mobil, tidak memakai peralatan semuanya, kemudian kita dipikir terikat dengan dunia, kita tidak pakai kartu kredit, kita tidak, bukan. Saudara boleh pakai semua yang ada di dunia ini, tapi semuanya tidak mengikat saudara. Tidak memberikan rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa kebimbangan. Nah, apakah orang Kristen memiliki kemerdekaan hidup? Karena pikirannya hanya merdeka dari dosa. Nah, ciri orang yang berdosa atau ciri dosa itu adalah memperbudak saudara. Dan berapa banyak orang Kristen yang diperbudak oleh dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan. Dan itu terjadi. Padahal dalam Kristus dia dimerdekakan. Hanya dia berpikir begini, oh saya dimerdekakan dari dosa. Ya, saya sudah tidak berdosa. Kalau Anda tidak berdosa berarti Anda tidak kedagingan. Nah, mencapai titik ini saudara harus melatih diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Sebab ada orang-orang di luar sana, mereka melatih diri untuk tidak terikat dengan dunia. Sampai mereka benar-benar bebas dari dunia ini. Bahkan mereka ada yang bertapa, meninggalkan semuanya. Ada saudara, tapi orang Kristen bukan begitu. Meskipun saudara di tengah-tengah dunia sebagai layaknya manusia duniawi, tetapi saudara benar-benar merdeka. Sebab di dalam Kristus kita memang benar-benar merdeka. Nah, ini orang yang hidup roh. Kenapa Tuhan Yesus memberi kemerdekaan? Karena saudara lepas dari hukum Taurat, saudara lepas dari kedagingan. Sebagaimana Tuhan Yesus, pribadi yang merdeka. Ada ketenangan secara roh karena tujuannya ilahi. Bukan tujuannya adalah diri. Menyelesaikan persoalan akan berhasil ketika saudara tidak membawa pada kepentingan diri. Mesti berhasil persoalan. Persoalan seberat apapun. Selama saudara tidak membawa kepentingan pribadi, Anda hanya membawa kepentingan Allah, terjadi damai sejahtera turun. Pertengkaran terjadi ketika daging saudara keluar. Dan itu cara menyelesaikan persoalan. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini miring ya. Coba ada yang melorot ini yang ini yang Stephen kurang kenceng kamu Stephen. Coba ditarik. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus itu
pribadi yang dikatakan oleh orang Farisi, dia katakan, guru kamu adalah orang yang tidak mencari muka, ya, dan orang yang tidak terpengaruh oleh manusia. Karena Tuhan Yesus makanannya yaitu melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara harus sampai kepada kerinduan saudara melakukan kehendak Bapa. Maka itu Tuhan Yesus pribadi yang tidak terikat oleh siapapun. Dan Petrus ditegur, Petrus, hanyalah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Perjalanan hidup orang Kristen itu perjalanan rohani. Dan perjalanan rohani memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang dipikirkan Allah? Bapak Ibu Saudara harus belajar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui khotbah yang saya sampaikan sampai saudara mengerti kerinduan Allah. Sekali lagi, orang Kristen hidupnya dibedakan dengan orang dunia. Karena saudara berjalan dalam perjalanan rohani, katakan amin. Sedangkan orang dunia, dia tidak berjalan dalam perjalanan rohani. Walaupun mereka beragama, walaupun mereka memiliki keyakinan, atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak memiliki perjalanan rohani. Karena perjalanan rohani harus dimulai dengan roh. Dan yang memulai siapa? Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen berjalan mengikuti pimpinan roh yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara hari itu mata roh saudara dibuka. Maka gereja hadir untuk membawa saudara dalam perjalanan rohani. Bukan sekedar orang datang ke gereja sebagai agama. Oh ya, orang Kristen ke gereja. Ngapain you ke gereja? Gereja untuk apa? Gereja satu kendaraan, yaitu tabut perjanjian yang Bapak Saudara bergerak. Maka itu visi 2033 semakin nyata. Setiap Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan, saudara bergerak. Kita paksa semua jemaat ikuti rombongan perjalanan rohani ini. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai dalam perjalanan rohani ini kita gagal. Kenapa gagal? Karena saudara mulai memikirkan daging. Kalau Bapak Ibu Saudara lahir dari roh, maka memikirkan yang roh. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Dan memikirkan hal yang dari roh adalah membawa saudara kepada rancangan Bapa. Kalau Bapak Ibu sulit untuk mengerti, taat saja. Digembalakan, ikut saja. Dengarkan apa yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu Saudara sedang berjalan rohmu bersama-sama dengan saya. Sebab saya terus berjalan pada perjalanan rohani. Kegagalan bangsa Israel mati di padang gurun, itu bukan karena Allah tidak memelihara mereka, bukan karena Allah tidak peduli atas mereka, tetapi karena kedagingan mereka. Mereka berontak, mereka marah, sebab mereka mencari sesuatu. Di tengah perjalanan rohani ini, jangan mencari sesuatu. Perjalanan rohani hanya yang saudara cari adalah perkenanan Tuhan. Di dalam 10 tahun ke depan, jangan cari sesuatu. Bekerjalah. Dan saya percaya ketika saudara menempatkan diri bergerak dalam perjalanan rohani, atau gampangnya ada di belakang saya, maka pekerjaan yang saudara kerjakan akan diberkati Tuhan. Karena saudara sedang berjalan ke sana. Berbeda dengan orang warung sebelahmu. Warung sebelahmu gak ada perjalanan rohani.
Tapi saudara buka warung karena saudara tahu bahwa saudara sedang hidup berjalan, asal ada makan cukup, dan aku akan bergerak untuk bisa ibadah dan bergerak bersama-sama dalam komunitas, di dalam gereja yang saya gembalakan bersama-sama. Katakan amin. Bukan agamawi, bukan sekedar hanya, oh itu gedung gereja. Nah, banyak orang yang terjadi kan begini Bapak Ibu Saudara. Gedung gereja. Udah orang-orang pada datang semua ke sini. Untuk apa? Hah? Saya mau tanya, untuk kepentingan apa? Pribadi. Itu agamawi. Dan tanpa sadar kita mau dibentuk begitu. Semua berbondong-bondong datang. Dan ini konsep agama. Konsep agama itu tidak dalam perjalanan. Karena dia mencari sesuatu yang buat dia masuk. Lalu kita sudah masuk. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus yang membuat kita masuk. Makanya kita ada dalam kerajaan Allah. Agamawi itu ada dalam kerajaan dunia. Karena orang harus beragama. Nah, ini bagaimana saya bisa mengajar saudara supaya saudara mengerti bahwa ini sebuah perjalanan rohani. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin keluar dari Mesir melalui tanda-tanda dan mujizat, dan Musa berjalan di depan dan ada tiang awan, tiang api, dan Musa harus membuat yang namanya kemah pertemuan. Kenapa ada kemah pertemuan? Karena Allah hadir di sana dan Allah bergerak berbicara kepada Musa. Dan waktu itu Yosua berdiri menjaga di depan pintu perkemahan. Allah hadir. Untuk memimpin bangsa Israel dibutuhkan pemimpin namanya Musa. Ketika tiang awan dan tiang api bergerak, bangsa Israel bergerak. Jadi ibadah itu bukan berbicara agamawi. Hanya tata cara agama, liturgi agama, orang datang beragama titik untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Bisa mengerti saudara? Jangan pernah tercipta dalam hidup keluargamu seperti itu. Kamu gagal, ikut di sini gagal sudah. Gak sampai pasti. Karena saya tidak pernah mengajarkan hal itu. Makanya ada banyak orang cari gereja. Kenapa cari gereja? Cari kenyamanan diri. Dia bukan berjalan. Sedangkan di sini Anda saya bawa jalan. Kalau saudara jalan harus ada leader yang menuntun saudara. Ada kemah pertemuan di sini, ada kemah pertemuan Allah hadir di tengah umatnya, berbicara kepada gembala. Gembala harus peka. Gembala yang peka, dia tidak boleh ada daging. Bukan berarti gembala tidak boleh pakai mobil. Oh, gembala pakai mobil kedagingan. Nah, itu salah. Tapi bagaimana dia tidak memakai kepentingan diri untuk memimpin umat. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu, kenapa Allah mencari tempat kediaman. Supaya Allah bisa menuntun umatnya. Dan sampai hari ini Allah tetap berjalan melalui gerejanya. Tapi iblis sudah masuk gereja, masuk pemimpin gereja. Pada zaman Romawi udah dibentuk gereja, sudah menjadi gedung. Orang sudah nggak lihat lagi roh. Muncullah pergerakan karismatik. Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Sekarang kita belajar mati-matian ya. Kan ada banyak orang mengejar nih pengetahuan Alkitab toh. Diajar, filsafat diajar semua. Hanya mengisi otak. Tapi saya mau tanya, kamu berjalan enggak dalam perjalanan rohani? Apakah ada perjalanan rohani? Loh, ada perjalanan rohani kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dong. Belum selesai perjalanan ini. Kita masih menuju tanah perjanjian yang ditunggu oleh Abraham. Yaitu langit baru, bumi baru. Itu masih ditunggu. Masih dicari. Dan Yesus Kristuslah yang memimpin kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus benar-benar mengerti bagaimana
menjadi Kristen rohani, bukan agamawi. Kalau saudara masih belum mengerti ini, bawa pengertian saudara pelan-pelan. Kita ini rombongan, saudara. Amin. Kita rombongan menuju kepada langit baru, bumi baru. Rombongan yang sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita rombongan loh, saudara. Amin. Berjalan loh ini. Tuhan Yesus, Allah Yahweh berfirman kepada Musa. Musa katakan kepada Firaun bahwa umatku harus keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Dan aku akan menunjukkan penyertaanku, kehadiranku. Jadi ibadah itu dimaksud saudara untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Dibutuhkan ibadah. Makanya orang yang tidak beribadah, dia tidak tahu bergerak dalam rancangan Allah. Karena itu konsep yang dipakai dari mulanya. Oleh karena itu kenapa kita beribadah? Karena dengan ibadah saudara, maka saudara akan mengerti roh itu menuju kemana. Saya yakin setiap gereja akan bergerak juga. Ada gereja-gereja yang bergerak, ada gereja-gereja yang agamawi. Yang hanya mengadakan peribadatan. Dan pemimpinnya juga tidak mengerti apakah mereka berjalan atau tidak. Karena mereka sudah terpatok pada konsep, ya sudah kita sudah terima surga, sudah selesai. Terus ngapain Pak kita? Ya udah ibadah. Loh kenapa ibadah? Ya udah pengajaran. Loh kenapa pengajaran? Kalau memang sudah selamat ya sudah, enggak usah toh, enggak usah ibadah, enggak usah pengajaran. Bahkan enggak perlu hidup kekudusan. Karena mereka pikir begini, ya karena ini sudah peraturan. Nah kembali kepada daging lagi. Karena Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Karena yang mereka lakukan adalah peraturan manusia. Bapak ibu saudara, hidup dengan roh, pelayanan itu tidak mudah. Dan saya rindu setiap saudara, imam-imam di tempat ini mulai belajar. Untuk saudara bergerak dengan roh. Orang yang bergerak dengan roh tidak mungkin pahit. Tidak mungkin benci. Tidak mungkin marah. Saya melewati semua itu. Karena saya tidak mengerti. Saya tidak diajar untuk hidup dengan roh. Karena saya pikir hidup dengan roh ya percaya Tuhan Yesus, kemudian kita memakai yang roh. Dan roh itu ya bahasa roh. Saya pikir yang roh itu kepekaan, manifestasi. Bukan saudara, kepentingan diri. Maka itu dalam pelayanan kita bisa marah. Kita bisa benci, kita bisa kepahitan. Kenapa? Karena ada kepentingan diri. Keluarnya saya dari satu denominasi bukan karena saya marah. Tapi Tuhan bicara, keluar kamu. Bagaimana saya menjelaskan? Kalau saya tidak keluar saudara, NCC Internasional tidak akan muncul. Sulit sekali untuk memberi pengertian. Tapi roh Tuhan akan membuktikan sendiri bahwa Allah menyertai kita semua. Makanya saya rindu, ayo rombongan ini loh. Kita ini komunitas kecil rombongan. Ayo berjalan. Caranya berjalan gimana? Ini dengan roh, latih. Setiap saudara mulai melatih pelayanan apa yang kita lakukan dengan roh. Roh itu tak bertujuan apa-apa. Tidak bertujuan apa-apa. Tujuannya hanya kehendak Tuhan. Maka yang terjadi ketenangan, kemerdekaan, nothing tulus. Enak sekali. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa berjalan terus dengan ringan.
Makanya ada ilmu meringankan tubuh. Nah itu kan yang di film-film silat itu. Kenapa bisa meringankan tubuh? Karena dagingnya sudah tidak berat. Ya toh? Kalau dagingnya berat, sulit meringankan tubuh. Itu ilmu saudara. Ada ilmu-ilmu silat, kungfu. Dalam kekristenan kita harus memakai namanya ilmu angin. Makanya saya saudara, mau di sini ada orang yang mau menghancurkan tempat ini, menyusup serigala berbulu domba, nothing tulus saya. Saya tidak bisa terpengaruh. Karena saya siap. Kalau hancur Pak, ini pecah semua, nggak apa-apa. Kalau dia memang dipakai untuk memecah, silakan. Siapa yang terpecah? Ya itu yang tidak bisa diuji, yang gagal ujian. Sudah, Rasul Paulus berkata, Tuhan izinkan sesuatu untuk melihat apakah kamu tergoncang, terpecah atau tidak. Jadi bagi saya enggak masalah. Siapapun saudara, mau orang ini punya kepentingan pribadi lah. Ya, menyusup dengan pelan-pelan seperti ular, tidak apa-apa. Di sini ada Roh Allah kok. Roh Allah sendiri yang akan mengeluarkan mereka. Roh Allah sendiri yang akan membersihkan. Tapi kalau Roh Allah membiarkan orang itu tetap ada di sini, saya percaya Tuhan sedang mengasihi tempat ini. Dia membersihkan kita. Jadi nothing tulus saya. Karena pelayanan itu begitu. Kita tidak terpengaruh saudara, saya sama sekali tidak terpengaruh. Makanya sikap saya selalu netral. Saya tidak punya sikap saya berubah terhadap orang-orang yang punya niat-niat kepentingan pribadi pun tidak. Tidak punya saya hal-hal yang pembelaan dari saya karena kurang ajar, ini orang akan menghancurkan tempat ini. Udah sukar-sukar saya bangun, enak aja dalam sehari dia datang. Tidak ada saya, ini milik Tuhan kok. Tuhan itu bisa izinkan semua terjadi di tempat ini untuk apa? Menguji kita. Katakan amin. Menguji kita. Itu roh. Kalau saudara bergerak dengan roh, Anda tidak punya kepentingan. Kalau saudara tidak punya kepentingan, Anda tidak membenci orang itu. Katakan amin. Musuh pun saudara kasih. Karena dia tidak mengerti. Apalagi orang yang bertobat. Dan kalau orang bertobat, kemudian saudara tekan terus, maka Allah akan menjadi musuhmu. Bisa ngerti? Loh, angel yo Pak, ya dalam Tuhan. Karena kemurnian. Tolong buka Roma 5. Saya tunjukkan saudara. Ini luar biasa. Karena pengertian roh ini nggak bisa saya cuman khotbah dasar sudah. Perjalanan 10 tahun saya mengajak saudara menjadi orang yang bergerak dengan ilmu angin. Itu orang yang nggak ada targetnya. Gereja ini targetnya apa? Nggak ada. Targetnya adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa saudara? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang dalam damai itu hidup oleh roh. Hidup oleh roh, gak ada kepentingan. Maka itu pelayanan itu ringan. Tuhan Yesus berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang. Betul? Belajar kepadaku sebab kuku itu ringan. Kapan kuk itu berat? Ketika ada daging, kepentingan diri, udah. Kepentingan kelompok, nama diri, nama kelompok, berat. Berat. Padahal Tuhan Yesus katakan, kuku itu ringan. Belajar kepadaku. Mari orang yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku. Pikul kuk. Nah kuk itu kan beban. Ringan dan enak. Tuhan bilang ringan dan enak.
Pelayanan itu dalam suka duka, ya, sukar, berat, enak, kayak nanu-nanu. Pernah makan permen nanu-nanu? Saya pernah makan permen nanu-nanu itu bingung rasanya, saudara. Rasanya apa tuh? Tapi ya enak ya. Orang yang tidak siap pelayanan, dia berat. Termasuk penggembalaan. Karena hati gembala itu harus mengerti tentang hal ini. Kalau seorang gembala tidak mengerti ilmu angin ini, maka gagal dia jadi gembala. Maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah itu adalah roh. Jadi orang yang hidup dipimpin roh, hidupnya damai. Enteng banget. Saya merasakan bahwa pelayanan itu sangat enteng. Walaupun di dalamnya ada suka duka, ya, ada sukar dan berat, tapi enteng, enak, senang. Karena tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan untuk saya, tidak ada tujuan untuk kelompok kita, tidak ada. Nah itu belajar sampai ke sana, saudara. Karena rata-rata kita pasti bertujuan buat kelompok kita dan kita akan marah, kita akan melakukan sesuatu karena kelompok kita, nama kita, ya. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Orang yang mengerti hidup dalam kasih karunia, dia akan hidup dalam roh. Karena kasih karunia itu apa? Membuat Bapak Ibu Saudara yang dulunya bukan umat menjadi umat. Yang dulunya bukan keluarga Allah menjadi anak Allah. Bayangkan toh saudara. Siapa kita ini? Tuhan melihatnya karena apa? Bukan karena siapa saudara, tapi karena kasih karunia turun atas kita. Dan itu roh. Tuhan tidak melihat kepentingan apa-apa. Hanya Tuhan mengasihi kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita apa? Bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Hanya orang yang hidup oleh roh, dia akan menerima kemuliaan. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada roh yang dikaruniakan kepada kita. Perikop ini berjudul hasil pembenaran. Artinya apa ayat ini? Hasil pembenaran itu artinya bagaimana saudara bisa melihat diri saudara. Siapa diri saudara hari ini di dalam Kristus. Bagaimana diri saudara hari ini dalam Kristus. Itu bisa dibuktikan di dalam kesengsaraan. Di dalam penderitaan. Karena itu semua merupakan ujian. Semua yang terjadi dalam hidup saudara itu bermanfaat untuk menunjukkan apakah kamu benar anak Allah. Bisa mengerti? Makanya Rasul Paulus berkata, aku bermegah atas kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu saudara mengetahui siapa diri saudara dalam Kristus hari ini? Apakah saudara hidup oleh roh? Apakah saudara hidup oleh daging? Tuhan izinkan kesengsaraan. Tuhan izinkan ujian. Goalnya ujian itu untuk apa?
Tiba-tiba saudara dalam pelayanan seperti yang kita alami, tiba-tiba muncul seseorang. Diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk menguji kita. Sesungguhnya bukan untuk menghakimi orang itu. Kegagalan kita karena kita berfokus kepada tersangkanya, bukan kepada kita. Makanya kan saya ajarkan ketika kita ini mengalami masalah harusnya kita tanya, Tuhan apa rencanamu? Nah kita selalu melihat tersangka. Duh, kalau dalam dunia begitu, tapi dalam roh tidak. Apapun terjadi dalam hidup saudara, Tuhan izinkan untuk memproses kita. Semakin kita tahu siapa kita. Kalau yang keluar daging, oh berarti kamu belum manusia roh. Bertobat, ampuni aku Tuhan. Kenapa ada orang yang tidak pernah bisa menjadi manusia rohani? Padahal sudah 10 tahun, 20 tahun Kristen. Tapi kenapa mereka tidak pernah bisa menjadi manusia rohani? Karena mereka menolak ujian. Karena mereka punya yang namanya ego dalam diri yang ditutup dengan bukan kotak tapi brankas. Jangan sentuh yang ini. Oh saudara, Tuhan itu ahli membuka brankas. Oh dibongkar saudara, dikejar terus pokoknya saudara. Makanya kalau dalam Kristus itu benar-benar roh. Diproses saudara. Kegagalan kita, persoalan itu menjadi tersangka kita. Bisa ngerti? Jadi bukan ditujukan pada diri kita, bukan ditujukan pada gereja, ditujukan pada pelayanan. Tuhan sedang membersihkan pelayanan kita. Tuhan sedang membersihkan gereja kita. Tuhan sedang menguji kita. Supaya benar-benar kamu itu memang muncul seperti emas. Tapi kalau kita selalu menolak, menghindar, mengelak, dan kita selalu melihat tersangka terus, saudara nggak beres-beres. Nah yang bahaya Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu. Apa yang dialami tersangka, transfer spirit kepada saudara. Bisa ngerti? Saudara ngatakan dia maling, kamu akan jadi maling nanti. Bisa ngerti? Ada transfer spirit di sana. Padahal Tuhan itu izinkan duri dalam daging itu bentuk kita. Sampai saudara benar-benar murni menjaga hati tetap bergerak dengan roh. Menyikapi semua dengan roh. Menghadapi semuanya kita mesti ngerti bahwa Tuhan mau supaya saudara tidak hidup dengan daging tapi dengan roh. Nah ayat inilah Tuhan tunjukkan saya. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara adalah rasul yang sudah mengalami penganiayaan dan dia tekun saudara, dia sungguh-sungguh, dia mengerti. Justru dalam penganiayaan, kesengsaraan itu aku semakin tekun. Diproses sampai muncullah firman-firman yang keluar. Pembentukan diri untuk kita bisa berjalan dalam pimpinan roh. Yang mengerti katakan amin. Sehingga pengharapan kita kepada Kristus tidak mengecewakan. Kenapa ada orang Kristen yang sampai hari ini tetap egois, tetap keras, tetap kaku? Kenapa? Kenapa ada orang Kristen yang tidak berubah-berubah dari sifatnya, sifat bawaan? Saudara, saya punya keturunan, saya punya ayah, keturunan. Sifat ayah dan sifat ibu itu ada dalam hidup saya. Tapi ketika saya dalam Kristus gak saya pakai. Karena itu sudah dikikis oleh Tuhan Yesus semuanya. Dan sifat kita harus sama seperti sifat Kristus. Gak ada lagi keturunan.
Tapi kalau sifat keturunan saudara masih saudara pelihara terus, saudara sulit sekali bergerak dengan roh. Makanya Rasul Paulus berkata, aku sukar ngomong sama kamu orang duniawi. Kamu tidak ngerti kamu. Sukar saudara. Karena perkara rohani hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mau hidup dengan roh. Dan saudara tahu orang hidup dengan roh bukan jadi pelayan ini. Pelayan di sini itu belum tentu hidup dengan roh. Hidup dengan roh berarti saudara tidak punya kepentingan untuk ditujukan diri. Itu saja paling gampang. Nothing tulus itu. Jadi sikap kita menghadapi persoalan semuanya dengan roh. Maka kita memikirkan terus hal-hal yang rohani. Apa Pak hal-hal yang rohani? Hal-hal rohani adalah hal-hal yang menuntut kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak terikat dengan genetika kita. Sampai saudara keluar dari diri saudara, out of the box. Begitu. Kalau saya tidak out of the box, dari kotak hidup saya, tidak bisa mengembalakan. Kalaupun bisa ya pakai teori aja, gampang, belajar aja. Sekolah Alkitab ada cara-cara mengembalakan. Cari di Google, tanya Mbak Google bisa kok. Tulis aja, ketik cara mengembalakan umat, muncul nanti. Pakai saja. Tapi yang muncul daging. Ketika saudara mendapat persoalan, saudara tidak akan berubah. Saudara dengar, penggembalaan ini proses saya sampai ketemu Tuhan Yesus. Bisa mengerti saudara? Jadi jangan saudara berpikir Pak Feby suka marahi kita. Bukan, ini proses saya juga. Makanya kadang saya keras. Supaya murni benar, saya juga nggak boleh ada sedikit kepentingan pribadi. Sampai Tuhan Yesus melihat bahwa penggembalaan ini membuat saya murni di hadapan Tuhan Yesus. Bukan penggembalaan ini membuat saya cacat saudara. Tidak mudah, jadi bukan cuma saudara yang saya bentuk. Melalui saudara saya dibentuk. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekarang? Karena itu roh. Sehingga hidup saya di hadapan Tuhan Yesus nanti benar-benar serupa dengan Kristus. Kalau saya tidak mengerti ilmu ini saudara, saya gagal. Proses banyak saya saudara. Apalagi menghadapi persoalan itu. Supaya kita ini tahan uji. Siapa kamu? Tingkatnya beda, saya gembala. Tingkat gembala beda. Segala sesuatu yang terjadi, apakah membuktikan kamu seorang gembala? Enggak, itu loh saudara. Harus diuji. Apakah HP ini tahan pecah Pak? Dijual katanya tahan pecah. Ya mesti diuji. Tidak mungkin ditulis tahan banting. Tidak pernah dibanting ini. Tidak pernah. Loh bagaimana buktinya? Ya pokok ditulis ada tahan banting. Harganya 100 juta Pak. Ini sampai dibanting dari atas hotel tingkat 7 tidak pecah Pak. Loh pernah dicoba? Tidak pernah. Loh, Anda mau beli? Tidak mau. Dicoba dulu. Benarkah kamu gembala? Dicoba. Tuhan itu bisa pakai setan nyoba kita. Urusan apa? Urusan Tuhan dong. Itu Rasul Paulus dikasih setan. Masuk duri dalam daging. Ditengking gak bisa. Ada setan yang gak bisa ditengking karena setan datang dari Tuhan. Makanya saudara jangan heran baca di Alkitab. Setan disuruh Tuhan. Bisa baca di Alkitab Perjanjian Lama, yang jahat yang datang dari Tuhan, itu loh.
Wah, memang Alkitab Kristen, saya tidak percaya. Ya urusanmu, tidak apa-apa tidak percaya. Tapi Tuhan bisa mengadakan yang jahat dan yang baik datang kepadamu untuk memurnikan engkau menjadi serupa dengan gambar anaknya. Bisa mengerti sekarang? Jadi tujuannya itu saudara menjadi orang Kristen ketika saudara mengerti bahwa engkau sudah merdeka. Dibanting, tidak apa-apa. Kalau saudara tidak siap itu, belum selesai. Tuhan akan proses terus. Tidak apa-apa, Tuhan proses saya sampai benar-benar saudara nol. Karena ketika saudara nol, maka Tuhan akan bergerak dengan luar biasa. Katakan amin. Dan itu hidup dengan roh. Dan proses ini yang harus saudara lewati. Terutama saudara yang dipersiapkan menjadi pemimpin. Kalau saudara mau menjadi pemimpin, saudara harus melewati proses diri dulu. Sambil berjalan, kau diproses terus. Sampai nyata bahwa siapa engkau dalam Kristus. Makanya saudara tidak kecewa. Saudara tidak kecewa menjadi Kristen itu bukan karena hanya melihat Kristus, bukan. Tapi melihat karya Kristus dalam hidupmu. Dulu saya orang yang begini, saya sekarang berubah. Dulu saya orang yang mudah tersinggung, marah, sekarang saya tidak. Harus begitu, sebab kalau tidak menemukan hasil itu, saudara tidak akan bangga kok. Katakan amin. Sampai minggu depan, Tuhan berkati. Ya Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami belajar supaya nyata bahwa kami adalah orang-orang yang hidup oleh roh. Karena Kristen rohani inilah yang memampukan kami untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan. Keberhasilan di dalam kekristenan ketika kami menjadi manusia roh. Dan disitulah kami terus bergerak sebagaimana bangsa Israel berjalan. Bertahan terus di dalam roh. Sehingga kami sampai kepada tujuan, yaitu kekekalan. Kami bersyukur ya Bapa untuk malam hari ini. Memberkati imam-imammu yang bertugas sampai jam 12 malam, 24 pintu gerbang surga, bahkan besok dini hari engkau mengurapi. Dan saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Hamba minta urapanmu turun. Buka kedua tanganmu di tempat ini dan juga di rumah. Biarlah ya Bapa urapan dari surga turun, hikmat Allah, pengertian-pengertian yang baru. Bahkan engkau memberikan hikmat surgawi, kecerdasan rohani, sehingga setiap umatmu yang belajar setiap Selasa ini, mereka akan berubah seturut dengan kebenaranmu, dan mereka adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mengalami ketenangan, ketentraman, dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saat ini pulanglah, terimalah berkat, urapan baru di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.